Karena Uzair ini telah menghubungkan yaitu Pondok Temboro ini dengan dakwahnya keluarganya Syekh Ilyas ini. Maka beliau sampai mengatakan udah pas sekarang ini yaitu Thariqahnya Naqsabandiyah, madhabnya Syafi'i, ya, Naqsabandi, Syafi'i dan Ilyasi katanya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalan hidupku, yaitu mengajak kepada Allah. Ala basiratin, atas hujjah yang sangat jelas. Apa yang didakwahkan baginda Nabi ini adalah ayat yang sangat jelas, hujjah yang sangat jelas, yang tidak ada keraguan di dalamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalan hidupku dan jalan hidupnya orang-orang yang mengikuti aku. Sejak dulu itu ittiba. Kalau ittiba Nabi itu artinya mengikuti jalan baginda Nabi. Memang ini maafkan saja, sejak dulu pengikut-pengikut para anbiya itu dimulai dari orang-orang rendahan. Zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, orang-orang yang gagah, para tokoh, bahkan para ulamanya, ya, itu mereka ini tidak segera ikut dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak segera ikut. Bahkan yang ikutnya adalah orang-orang yang rendahan. Qalu anu'minu laka wattaba'akal arwalun. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Nah, gitu loh. Bagaimana kami mengikuti kamu, wahai Nuh? Tuang pengikut kamu adalah orang-orang geresekan. Aku tidak mengetahui apa yang dulu mereka amalkan, kata Nabi Nuh. Itu bukan urusan aku. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Urusan mereka itu Allah yang urus. Kalau kamu paham, kalau kamu mau merasakan. Fattaqullaha wa ati'un. Takutlah kepada Allah dan taat, ikutlah aku. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku ini dakwah juga tidak minta bayaran. Aku dakwah ini tidak ada. Wama as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbi law tash'urun fattaqullaha wa ati'un. Aku tidak minta bayaran, aku hanya minta bayaran dari Allah. Maka takwalah kepada Allah dan ikutlah aku. Jadi begitu. Awal-awalnya mesti orang-orang, tapi akhir-akhirnya yang dikasih hidayah ya dapat hidayah. Makanya kalau kita melihat kebanyakan orang dakwah itu orang awam, itulah sunnahnya para anbiya juga seperti itu. Sudah begitu. Kemudian menjadi Allah-Allah kan apa itu? Orang bodoh kok ngajar, orang bodoh kok dakwah, orang ini dakwah. Alah, kata-kata itu adalah kata-katanya kaumnya Nabi Nuh ketika ngolok-ngolok orang iman. Kayak-kayaknya mereka berwasiat kepada orang-orang setelahnya, nanti bilang seperti ini ya. Kalau ada orang dakwah bilang seperti ini. Sampai sekarang kata-katanya sama. Atawasaw bihi balhum
qaumun taghun. Apakah mereka saling mewasihati sehingga kok sama kata-kata sampai hari kiamat? Jadi kafir itu ya kafir yang sama, kemudian penentang dakwah itu ya sudah yang sama, yang saya dulu ngomong-ngomong aja gak Pak Sodo. Sama ini yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sebagai orang alim kemudian menentang, kita ingatlah kemungkinan kita ini ahli kitab. Kitab kuning, enggak apa-apa, kitab kuning. Lah, kita gimana lagi? Memang seperti itu dulu itu. Ya kayak seperti itu. Orang alim itu pintar ngomong. Orang alim itu pintar ngomong. Terus senang aneh itu membuat apa itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kalau ada orang dakwah ditanya-tanya yang sulit. Dulu juga begitu. Ulama-ulama Bani Israel itu juga seperti itu. Orang-orang Yahudi datang Nabi Muhammad, aku berdiri, bagaimana? Ini takdir bukan? Takdir, itu ditakdir Allah kamu berdiri. Oh duduklah aku. Loh, itu ditakdir Allah untuk duduk. Ini beginilah, ya takdir Allah begini. Begitu kan? Pengennya mempersulit Nabi. Nabi jawab takdir, mau takdir. Dijawab oleh Nabi. Kemudian buat pertanyaan-pertanyaan mengenai, ayo, kamu tahu nggak urusan Nabi ini? Kamu tahu nggak urusan Dzulqarnain? Kamu tahu nggak? Terus ditanya seperti supaya sampai Nabi nggak ngerti. Ya begitu. Orang dakwah, nih baca, bisa nggak? Orang bisa baca aja kok kamu dakwah. Betul nggak? Itu sudah zaman Nabi sudah seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini tidak ada persyaratan harus mondok 10 tahun, enggak ada. Enggak ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah mondok, dikasih syahadat, langsung disuruh dakwah. Langsung disuruh dakwah. Maka saya bilang tadi, di bayan disebut tadi katakan, orang yang masuk Islam pertama, yang Islam belum banyak turunkan ilmu, itu mereka itu sudah langsung disuruh dakwah. Sampai orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, itu pun juga disuruh dakwah. Artinya apa? Dakwah itu adalah gandengan, yaitu hubungan dengan iman dan amal. Karena kalau tidak ada dakwahnya ini, orang itu tidak akan bisa amal. Kemarin ada anak-anak takhusus itu sama minta apa itu ngambil sanad dan ijazah dari saya kasih, saya lihat itu jenggot-jenggotnya sama dicabuti sama dicukur. Aku alhamdulillah dapat dalil saya itu. Apa itu? Pak Ei katanya, saya dalilnya adalah ternyata orang itu kalau nggak dakwah nggak bisa ngamal agama. Lo kok bisa? Lah ini jenggot-jenggotmu kamu cukur. Sedangkan Karkun baru keluar 3 hari, jenggotnya panjang. Mana sunnah? Nggak mampu amal sunnah. Fitrah aja nggak mampu. Taklimul azfar, qasus sarif, i'fa'ul lihyah, halqul anah, nadful ibti, berkhitan, ikhtitan. Lah semuanya itu. Kalau khitan semuanya. Siapa yang belum dikhitan di sini? Ayo tak khitan kalau enggak. Ini tidak ada kemampuan untuk amal. Tidak ada kemampuan, Bang. Tidak ada kemampuan. Karena apa? Yang bisa menjaga amal itu dakwah. Maka iman terus iman wa amilus solihati wastawasau bil haq. Ini semuanya iman dijaga dengan amal, amal dijaga dengan tawasau bil haq, tawasau bil haq yaitu dakwah itu dijaga dengan targhiban yaitu tawasau bis sabr. Saling mengingatkan untuk membetah-betahkan diri di dalam dakwah seperti ini. Ini kalau nggak diingatkan itu udah nggak mau dakwah kalian ini. Kalau sudah nggak mau dakwah, merosot amalan. Kalau nggak merosot amalan, naudzubillah, udah habis. Paham saya? Jadi kita ini membuat pondok, mengajari santri
Itu belum maksud. Maksudnya adalah santri ini bisa keluar fisabilillah menyebarkan agama ke seluruh dunia. Dikirim berjamaah-jamaah. Mereka membiasakan dakwah infiradi ataupun dakwah istimai. Begitu. Dakwah infiradi atau dakwah infiradi itu ke semua orang, semua dakwah lagi. Dakwah istimai kirimkan jamaah-jamaah rombongan-rombongan ke seluruh dunia. Itu dibuat semuanya oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ini hanya ngajar atau hanya ngaji saja, maka itu sebetulnya itu kita ini hanya belajar tok, tapi tidak pernah mempraktekkan di dalam kehidupan. Habis lama-kelamaan. Agama ini tidak berkembang dengan banyaknya orang belajar tanpa amal. Tapi agama ini akan berkembang bila mana ada orang yang amal sampai hari ini. Sekarang begini. Ayo, kebanyakan umatnya baginda Nabi, sahabat-sahabatnya apa? Mereka adalah orang-orang ummi. Mereka orang-orang ummi. Nabinya ummi, umatnya adalah ummi. Sedikit saja orang yang bisa membaca dan nulis pada zaman baginda Nabi SAW. Tapi mereka menjadi sahabat-sahabat. Mereka menghafal Al-Quran hanya dengan menghafal. Mereka nggak bisa nulis. Mereka tahu ilmu ditalqin, kemudian mereka mengamalkannya. Itulah yang ditirukan oleh jamaah ini. Jadi ditalqin ini, buatlah ini sunnahnya jenggot, sunnahnya yaitu menggunting bringol, sunnahnya taklimul azfar, sunnahnya begini, sunnahnya begini. Dikasih tahu, kemudian langsung mereka amal. Begitu juga baginda Nabi begitu. Kepada sahabat-sahabatnya itu belajar itu tidak harus di kelas. Tapi belajar itu disampaikan begini, oh begitu, diingat-ingat, begitu. Para sahabat begitu. Jadi bukan haknya ilmu itu hanya untuk orang yang bisa membaca dan nulis, itu haknya. Bukan. Orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak bisa menulis berhak pula untuk punya ilmu. Berhak pula berhak. Maka kebanyakan para sahabat itu Quran itu dihafal. Bukan ditulis tapi dihafal. Yang menulis itu mereka yang bisa menulis. Tapi mereka yang tidak bisa menulis hanya menghafal. Ada yang hafal surat Al-Baqarah saja, ada yang orang hafal surat An-Nisa saja, ada yang hafalnya itu surat-surat pendek-pendek saja. Tapi semuanya mengamal dan mendakwahkannya. Pak insyaallah ya. Nah, hadirin juga ini santri-santri antum yang ada di rumah, yang ada di pondok-pondok atau di sini ini juga, maka arahkan untuk dakwah yang istimai. Paham tak? Dakwah ini mulai ya Allah di Temboro itu awalnya yang mengenalkan adalah ya Uzair dulu. Karena ya Uzair ini telah menghubungkan yaitu Pondok Temboro ini dengan dakwahnya keluarganya Syekh Ilyas ini. Maka beliau sampai mengatakan udah pas sekarang ini yaitu torekohnya Naqsabandiyah, madhabnya Syafi'i, ya dah, Naqsabandi, Syafi'i dan Ilyasi katanya. Kata beliau itu senang. Beliau senang itu. Jadi santri-santri pengennya itu semua santri Al-Fatah itu usahakan begitu itu. Syafi'i dan Ilyasi, Naqsabandi, Syafi'i dan Ilyasi. Ini sudah lengkap kalau sudah begitu. Maka jangan dakwah ya dakwah, tapi jangan putus dengan Nizamuddin. Kamu ngamalkan fikih ya fikih, tapi jangan fikih apa itu ngarang sendiri, ya ikut madhab Syafi'i. Jelas ya? Insyaallah hari